Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fairuzia Belva Asintia dengan NIM 250343621094. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan fisika dasar di bidang bioteknologi. Sebelum kita memasuki apa saja penerapan fisika di bioteknologi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu fisika. Jadi, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat dasar dari materi, energi, ruang, dan waktu, serta interaksi di antara keduanya. Pada fisika ini nanti akan ada ilmu-ilmu fisika yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mempunyai definisi sebagai ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi, yaitu mencakup energi cahaya, panas, serta bunyi. Di dalam ilmu fisika ini nanti akan ada cabang-cabang ilmu fisika yang akan kita gunakan untuk mempelajari bioteknologi lebih lanjut. Yang pertama itu ada mekanika, yakni cabang ilmu fisika yang secara khusus mempelajari tentang gerak. Yang kedua ada fisika kuantum, yakni cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang atom dan juga subatom. Yang ketiga ada termodinamika, yakni cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas atau perpindahan suhu. Yang keempat ada biomekanika, yakni ilmu yang mempelajari gerakan, gaya, dan struktur tubuh makhluk hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip mekanika. Dan yang kelima ada optik geometris, yakni ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku cahaya berdasarkan konsep sinar cahaya yang merambat dalam garis lurus. Dan juga ada cabang-cabang ilmu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa sih itu bioteknologi. Secara etimologi, kata bioteknologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya alat atau keterampilan, dan logos yang artinya ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu tentang alat-alat kehidupan. Sehingga bioteknologi ini dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu terapan yang melibatkan pemanfaatan mikroorganisme, sel, dan bagian organisme lainnya untuk menghasilkan produk atau teknologi yang bermanfaat. Bioteknologi ini nantinya akan menggabungkan biologi dan teknologi untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Contohnya mulai dari kedokteran, yakni pengembangan vaksin dan obat-obatan, hingga pertanian, seperti pembuatan tanaman tahan hama, serta pada bidang industri, yaitu produksi biofuel dan enzim. Nah, memangnya kenapa sih di bioteknologi itu ternyata ada fisika? Dan bioteknologi ini ternyata bukan hanya berisi biologi ataupun kimia saja, melainkan ada fisika di dalamnya. Jadi apa sih hubungannya? Nah, fisika dasar ini diperlukan dalam bioteknologi karena prinsip-prinsip dan segala teorinya adalah kunci atau dasar untuk memahami dan merekayasa sistem biologis pada tingkat yang sangat kecil. Bioteknologi ini nantinya akan berurusan dengan manipulasi molekul, sel, mikroorganisme, dan hampir semua alat modern yang kita gunakan saat ini seperti mikroskop, spektrofotometer, dan elektroforesis beroperasi berdasarkan hukum fisika, seperti optik, elektromagnetisme, dan termodinamika. Selanjutnya, kita memasuki apa saja penerapan fisika di bidang bioteknologi. Yang pertama ada optik dan gelombang.
Contohnya seperti mikroskop yang digunakan untuk melihat sel dan mikroorganisme bekerja berdasarkan prinsip optik. Dan ada spektrofotometer yang mengukur konsentrasi zat. Ini memanfaatkan interaksi cahaya dengan materi. Selain itu ada juga teknologi diagnostik modern seperti MRI atau magnetic resonance imaging yang memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar internal tubuh. Yang kedua ada termodinamika. Termodinamika ini digunakan untuk memahami energi yang terlibat dalam semua proses biologis. Misalnya, reaksi biokimia seperti fermentasi dan metabolisme yang melibatkan transfer energi. Memahami termodinamika ini nantinya akan membantu kita mengoptimalkan kondisi suhu dan energi untuk memaksimalkan hasil produksi. Ada juga nanoteknologi dalam pengiriman obat. Fisika partikel dan mekanika fluida ini digunakan untuk merancang partikel-partikel superkecil yang dapat membawa obat langsung ke sel-sel target seperti sel kanker. Pengetahuan tentang bagaimana partikel-partikel ini berinteraksi dengan sel, termasuk gaya-gaya permukaan dan difusi, sangat bergantung pada prinsip fisika. Dan yang terakhir ada elektromagnetisme, dan prinsip ini sangat fundamental dalam teknik elektroforesis gel, di mana molekul DNA, RNA, atau protein dipisahkan berdasarkan ukuran dan muatan dengan memanfaatkan medan listrik. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa bioteknologi ini bukanlah ilmu yang berisi sekedar biologi atau kimia saja, tetapi merupakan ilmu rekayasa yang sangat bergantung pada alat dan metode yang dibuat berdasarkan hukum fisika, karena banyak alat-alat medis atau alat-alat pada lab yang pada dasarnya kita itu menggunakan hukum-hukum dan teori-teori fisika. Dan juga fisika ini bukan hanya pelengkap dalam bioteknologi, melainkan sebuah fondasi penting untuk bioteknologi modern, karena ia menyediakan alat dan kerangka teoritis untuk mengamati, mengukur, dan mengendalikan proses biologis yang pada akhirnya memungkinkan inovasi bioteknologi yang lebih maju. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Dan juga mohon maaf apabila ada informasi-informasi atau perkataan saya yang kurang jelas dan keliru. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.